Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bismillah yang beranggotakan saya sendiri, Mujaqil Alfiansah, dan Fatin Hakimullah, Kevin Darmawan. Next. Untuk studi kasus implementasi grafika komputer yang akan saya bacakan pada saat ini. Next. Gra- Grafik komputer adalah sebuah ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafik komputer adalah grafika komputer 2D yang kemudian berkembang menjadi grafik komputer 3D. Pemrosesan citra, image processing, dan pengenalan pola yaitu pattern recognition. Istilah grafik komputer ditemukan pada tahun 1960 oleh William Fetter. Grafik komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Next. Implementasi grafika komputer. Di sini kami akan menjelaskan contoh dari implementasi tersebut, yaitu komputer art, video game, bidang pendidikan, virtual reality, komputer aided design atau CAD. Next. Satu, komputer art. Komputer art adalah penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Hasil dapat berupa kartun, potret, foto, layout, media cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior atau eksterior, dan lain sebagainya. Contoh Adobe Illustrator seperti ini contoh gambarnya. Next. Fungsi Adobe Illustrator secara garis besar, fungsi Adobe Illustrator adalah sebagai software editing gambar vektor. Tetapi secara lebih khusus lagi, kalian dapat menggunakan Adobe Illustrator untuk keperluan membuat desain-desain sebagai berikut. Contohnya seperti membuat desain logo, bikin desain aplikasi, dan juga desain gambar. Next. Bisa dilanjut dengan rekan saya Fatin Hakimullah, silakan. Video game. Video game adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Banyak aplikasi yang ada, contohnya aplikasi 2 dimensi seperti Tetris hingga yang rumit 3 dimensi dan memerlukan resource banyak seperti game Watch Dogs. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 adalah sebuah permainan aksi petualangan yang dikembangkan oleh Ubisoft Montreal dan diterbitkan oleh Ubisoft. Permainan ini adalah sequel Watch Dogs tahun 2014 dan dirilis untuk PlayStation 4, Xbox One, dan Microsoft Windows pada November 2016. Bersetting dalam versi fiksi dari wilayah Teluk San Francisco. Permainan ini dimainkan dari perspektif orang ketiga. Permainan ini dinavigasi dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan. Pemain mengendalikan Marcus Holloway, seorang peretas yang bekerja dengan kelompok peretasan DedSec untuk menjatuhkan sistem pengawasan canggih kota yang dikenal sebagai CITOS. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan misi dan set misi tugas yang berhasil meningkatkan jumlah pengikut DedSec. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, grafika komputer sangat dibutuhkan sekali dalam penerapannya di bidang ini. Misalnya aplikasi Google Slide yang digunakan oleh seorang dosen atau mahasiswa yang ingin mempresentasikan sebuah materi. Berikut contoh gambar Google Slides. Google Slides
adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Docs Editor. Berbasis web bebas yang ditawarkan oleh Google, layanan ini juga mencakup Google Docs, Google Sheet, Google Gambar, Google Formulir, Google Sheet, dan Google Keep. Google Slide tersedia sebagai aplikasi web, aplikasi seluler untuk Android, iOS, Windows, dan sebagai aplikasi desktop di Google Chrome. Aplikasi ini kompatibel dengan format berkas Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyunting berkas secara daring sambil berkolaborasi dengan pengguna lain secara real time. Hasil edit dilacak oleh pengguna dengan riwayat revisi yang menyajikan perubahan posisi editor disorot dengan kursor dan warna khusus editor, dan sistem perizinan mengatur apa yang dapat dilakukan pengguna. Pembaruan telah memperkenalkan fitur menggunakan pembelajaran mesin, termasuk jelajahi, menawarkan tata letak dan gambar yang disarankan untuk presentasi dan item tindakan, yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan tugas kepada pengguna lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin Darmawan Syah. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin 4, yaitu virtual reality. Nah, virtual reality atau disebut VR ini adalah teknologi yang mampu menciptakan simulasi. Simulasi ini bisa mirip seperti dunia nyata, seperti suasana kamu berjalan-jalan di sebuah kota di luar negeri. Terus juga VR mensimulasikan sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Hasil dari imajinasi, misalnya suasana di sebuah kastil atau kerajaan. Nah, contohnya yang seperti di gambar ini adalah aplikasi yang bernama VR SE. Next. Nah, VR SE dikatakan sebagai produk VR yang dapat memberikan pengalaman luar biasa. Kamu bisa melihat video dengan sudut 360 derajat serta membawamu ke berbagai tempat dan event menarik seperti berada di New York, menikmati pantai, menikmati video musik, dan lain sebagainya. Namun, setiap tempat memiliki konten yang harus diunduh masing-masing atau terpisah. Setiap konten memiliki ukuran cukup besar. Pastikan ruang penyimpanan data yang luas jika kamu ingin menikmati semuanya. Next. Nah, poin 5, yaitu Computer Aided Design atau CAD. Adalah alat bantu berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain, khususnya untuk sistem arsitektural dan engineering. CAD banyak digunakan dalam mendesain bangunan, mobil, pesawat, komputer, alat-alat elektronik, peralatan rumah, dan berbagai produk lainnya. Nah, contoh yang di sini bisa dilihat aplikasi yang bernama Auto CAD. Berikut adalah penampakan aplikasinya tersebut. Next. Nah, aplikasi Auto CAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk Auto CAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Auto CAD digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lain. Auto CAD saat ini hanya berjalan di sistem operasi Microsoft. Versi untuk Unix dan Macintosh sempat dikeluarkan tahun 1980 dan 1990-an, tetapi kemudian tidak dilanjutkan. Auto CAD masih bisa berjalan di emulator, seperti Virtual PC atau Wine. Auto CAD dan Auto CAD LT bersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Tionghoa, sederhana, tradisional, Rusia, Ceko, Polandia, Hungaria, Brasil, Portugis, Denmark, Belanda, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Vietnam. Nah,
Itulah yang bisa kami sampaikan dalam presentasi tersebut. Terima kasih.